Baik, kita undi saja. Boleh. Oke. Berapa? 7. Sekarang giliranku ya. Awas nih. Oh, kau yang menang. Kan aku? Atau barangkali saya yang mujur. Cewek siapa tuh? Hei, bisa begini. Kita berjumpa lagi. Kan pernah ketemu. Beirut atau Hong Kong ya? Masa Anda sudah lupa pada saya? Siapa yang kenal sama kamu? Tinggal dulu ya. Mau kemana buru-buru? Sudah bosan hidup apa? Gombal! Duitnya tajam amat. Ayo, cepat. Aku diculik nih, Bung. Ah, tidak. Cuma jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Aku tidak mau. Stop! Cepat turunkan aku. Baik-baik, Nona Manis. Silakan. Wah, kasihan. Di sini tak ada taksi ya. Bilang saja mau kemana, nanti saya antar. Tidak usah malu-malu. Tolong antarkan saya ya. Ke Lipo Building MIC. Berapa ongkos yang Anda minta saya tidak peduli. Tapi mesti cepat. Multi Industrial Corporation atau MIC memberikan prioritas utama pada percobaan laser kanon atau meriam laser di pertambangan Kertawangi. Tuan Forster, saingan kita tidak akan tinggal diam, terutama Protex. Sebelum Anda meninggalkan Jerman, Anda sempat berbicara lagi dengan Kementerian Riset dan Ilmu Pengetahuan? Ya, sempat. Pemerintah di Bonn tertarik dengan penemuan kita, Tyran itu. Mereka tahu harganya tinggi. Ya, kalau tidak, bagaimana MIC berani menanam modal dalam jumlah yang begitu besar? Maaf, tuan-tuan. Judy Stauffer dari World News Agency sebentar lagi akan datang. Oke, saya tinggal dulu. Kita tahu sudah bicarakan semua masalah. Sebentar. Ini bisa menarik. Aneh, kenapa New York mengirimkan dia untuk menginterview saya justru pada saat ini? Baiklah. Sampai jumpa nanti dalam rapat. Di sini. Bagaimana janjinya? Siapa yang janji? Terima kasih ya. Bukan main kamu, Non. Multi Industrial Corporation. Kantor Tuan Roger Clark di mana? Tingkat 6. Terima kasih. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Judy Stauffer dari World News Agency. Tolong beritahu Tuan Roger Clark. Mari ikut saya.
Nona Stover. Saya Roger Clark. Selamat pagi. Martin Forster, insinyur utama kami. Halo. Selamat berjumpa. Silakan duduk, Nona Terima Stover. kasih. Boleh saya merekam? Tulisan saya agak payah. Ya, tapi bicaranya pintar kan? Tidak juga. Bisa dimulai? Wawancara ini, Nona Stover, dapat Anda lakukan minggu yang lalu di Houston. Buat apa jauh-jauh ke Indonesia? Soalnya kami baru tahu Anda datang ke Jakarta bukan sekedar rutin. Minimal 2 kali setahun saya berkunjung ke Asia Tenggara. Memang, jadwalnya tidak pernah menentu. Kadang-kadang 6 bulan Saya sekali. dengar 2 minggu yang lalu Anda juga kemari. Sehabis rapat di Tokyo, saya pikir kenapa saya tidak singgah di Jakarta. Tidak ada suatu keperluan istimewa. Aneh, karena kami tahu perusahaan Anda sedang sibuk-sibuknya melakukan riset laser. Jadi Tuan Clark, bisnis MIC sebetulnya apa? Seperti saya bilang, kunjungan rutin ini seperti Baik, ini kita pindah obrolan. Misalnya menyebut laser kanon. dalam 20 tahun terakhir ini, semua orang sibuk mengutak-atik soal laser kanon. Betul, tapi Anda sudah tidak mengutak-atik lagi, saya tahu. Dugaan saya, MIC sudah siap mentes meriamnya dalam satu eksperimen besar-besaran. Tapi kenapa di Indonesia sini, Tuan Clark? Hanya ada satu saja jawaban buat semua itu, Nona Stover. Anda mendapatkan informasi keliru. Percuma Anda terbang jauh-jauh. Mungkin akan ada hikmahnya. Nanti. Makanya di tempat ini, Nona Stover, tidak ada berita. Nah, masih ada yang dapat kami bantu? Wartawan yang baik tidak semudah itu mengalah. Selamat siang. Buat dirinya dia cerdik, tapi membahayakan. Ya, itulah wartawan. Hei, kau masih ingat saya? Ted Banner, si jangkung yang naik motor. Jangan tersinggung ya. Kenapa tidak pergi saja, Bung? Saya tidak bisa, karena saya kerja di sini. Kerja apa? Ngepel lantai? Entah bagaimana MIC dapat namaku. Tapi, Yang benar, Anda kerja buat MIC? ya mereka tahu saya orang hebat. Sebagai? Jangan di sini. Kini Anda jadi benar-benar menarik. Tuan-tuan, prototip dari laser kanon kita sudah sepenuhnya operasional. Jalan pintas yang menciptakan sinar laser ini dapat dicapai berkat terolahnya suatu sumber daya yang kecil tapi maha dahsyat. Mobilitas kanon yang luar biasa dan dapat bekerja walau betapapun sulitnya kondisi. Kalau begitu, apakah laser kanon mungkin ditempatkan di tambang dan mampu untuk membelah formasi karang secara amat terperinci? Tepat, Tuan Saputra. Kita memilih tambang Kertawangi yang punya berbagai formasi. Karang yang luar biasa keras dan amat ideal untuk tes perdana laser kita. Apakah pasti bahwa pengangkutan alat-alat ke Kertawangi dan pemasangan instalasi serta alat-alat lainnya di sana itu mungkin? Kita punya semua fakta dan saya dapat memastikan ya. Besarnya persediaan Tyron di Kertawangi akan membuat saham kita naik di Wall Street. Kalau kita efisien menambang. Saham kita akan diperebutkan orang di pasar modal. Nah, bila kita berhasil, MIC akan lebih unggul dalam kompetisi. Tetapi tentu saja, semua saingan kita tidak akan tinggal diam. Celakanya begitulah. Saya dengar kabar, seorang bernama Gall dari Protex Dallas menginap di Jakarta Hilton 2 hari lalu. Ini Tuan Gal bisa jadi bahaya bagi kita. Tuan Purnomo, saya memerlukan seorang ahli komando. Mahir dalam senjata, juga ledakan. Pengemudi yang berani ambil risiko. Dan, ya, tanpa belas kasih. Anda terlalu banyak menuntut, Tuan Gal. Tapi saya akan coba untuk memenuhinya. Cuma harganya, ya... Uang bukan masalah. Sukses kita, ya sukses Protex. Anda tahu beres saja. Walaupun waktunya singkat, saya yakin saya berhasil. Saya harap Tuan Purnomo, Anda tidak gagal. Polisi mengejar-ngejar aku. Sampai aku harus menyamar, pindah tempat saban hari, gara-gara ingin mengirim 20 orang penari bar ke luar negeri. Mana ada waktumu mengurus gadis-gadis itu, sementara kau bekerja di MIC? Ya, mungkin aku ini sinting apa.
Sekarang pun aku ambil risiko duduk denganmu. Masa sampai begitu? Mau tahu hal sesungguhnya? MIC menggajiku untuk standby di Jakarta dan siap bertugas. Membawa muatan khusus dengan menggunakan sebuah truk. Tidak lebih menarik dari kisah gadis-gadis tadi. Ya gadis, truk kan sama saja. Jadi, kalau boleh saya tanya, tujuannya kemana? Pergi dan balik, keliling kemana-mana. Begitu dapat uangnya, aku kabur. Kalau begitu, asik sekali. Kapan berangkat? Nah, kalau itu aku lupa. Oh. Lantas bagaimana aku bisa menyegarkan ingatanmu? Gampang. Dengan sabar sedikit, kau pasti berhasil. Bajingan mereka itu. Dikiranya kamu ini siap. Apa minumannya? Scotch, kalau dia lagi punya uang. Kasih dia double. Nih, bisa bayar. Terima kasih. Pukulanmu memang hebat. Pernah dengar Legion Asing Perancis? Tambah lagi minumannya. Apa kerjamu kalau nggak ngacak-ngacak bat? Kalau tidak berpacaran, aku lebih senang di tempat yang panas, penuh aksi. Alah, pasti dia cerita Angola lagi deh nih. Angola. Sebetulnya aku bisa minum whisky sebanyak-banyaknya. Aku bisa menginap di Hilton $100 sehari. Aku bisa berpacaran sesuka hatiku. Aku bisa hidup bersenang-senang. Kalau keparat itu tidak menipuku habis-habisan. Aku hampir pergoki dia di Chad, lalu di Sydney. Tapi sekarang, awas kau Ted Banner. Aku akan membuat perhitungan kembali. Percuma namaku Jan Van Cleef. Iya. Sekarang dia ada di Jakarta. Kau benar. Aku tahu. Sekarang dia di Jakarta. Kau kenal dia? Orang Belanda. Itu nyebut Angola segala urusan apa? Dia dan seorang temannya menyelundup berlian dari Angola ke Afrika Selatan. Mereka disewa saudagar permata entah apa. Di jalan ke pergok gerilya. Dia terluka akhirnya dibuih. Nah, itu temannya kabur bawa berlian. Kau urus dia. Sayang sekali, Thomas. Waktu kita tidak lama. Tidak apa-apa, sabar saja. Nanti kalau tes di tambang sudah selesai, akan kuajak kau keliling Jakarta. Kemana saja kau mau. Dan jangan lupa telepon Mama. Oh, masa aku lupa? Kukira di Hamburg saat ini sudah senja. Dan Mama sedang asik menonton televisi. Coba, lihat saja nanti. Tolong kabari aku kalau ada apa-apa. Thomas. Hah? Nggak usah macam-macam ya. Jangan khawatir. Oh, maaf. Palsu benar jadi orang. Kau kan tahu apa muatanmu? Kapan kau berangkat dan kemana arah tujuannya? Mulai ngomel lagi. Kau kan yang mula-mula menyinggung soal laser kanon itu. Aku peduli amat apa muatanku. Bom hidrogen jereng juga boleh, asal ada duitnya. Kompak. Judy. Judy, ayolah kita kembali lagi. Kenapa harus bersikap seperti nenek-nenek begitu, Judy? Terima kasih kau menyebutku seperti itu. Aku kasih tahu sekarang. Aku sakit melihat aksimu. Judy. Aku juga capek. Baiklah, aku minta maaf, aku salah. Bagaimana kalau besok kita sarapan sama-sama? Boleh?
Jam 10 pagi. Kalau kau masih punya ingatan. Kalau tidak, ya sudah saja. Sekarang nih lagi dengar Van Cliff. Saya punya pekerjaan yang menarik untukmu. Begini, upahnya cukup besar. Kalau kau mau $10.000. Tidak baik bangun terlalu pagi, Nona. Tidak perlu khotbah. Langsung saja. Ya, apa maumu? Kok jadi begitu? Apa aku salah lagi? Jangan selalu pelin-pelan. Baiklah. Mau dicatat atau suaraku kau rekam? Sekarang kau berlagak bodoh. Sebenarnya aku harus selalu standby di sini untuk menunggu waktu keberangkatan yang pasti. Sudah, jangan banyak cakap. Aku muak. Ayo, siapa? Ratno Lesmana. Lama nggak ketemu. Oh ya, Ted Barner. Ini Susan. Halo. Halo. Kau di sini berapa lama? Beberapa hari. Sama denganmu. Berapa lama aku di sini kau bisa Sorry, tahu? kami ada urusan. Yuk. Ketemu di bar ya. Judy, aku telepon dulu sebentar. Mungkin sudah ada beritanya. Nah, betul tidak? Rencananya sudah ada. Kapan? 5 hari dari sekarang. Jam 6 pagi. Rencananya bawa apa? Itu rahasia. Nanti baru dikasih tahu. Kau masih juga begitu. Baiklah. Aku punya usul. Kita ngumpul terus siang malam. Hingga kau bisa mengawasi gerak-gerikku kan? Sekarang aku mau ganti baju dan berdandan. Nah, begitu lebih bagus. Dan kau tunggu aku di lobi. Gimana? Saya lulus. Mahir dengan ledakan. Spesialis. Andai kata dia sehebat yang Anda bilang. Saya terima. Saya tidak pernah dagang sembarangan, Tuan Gal. Kok saya nggak ditegur, nggak ditanyai? Kau terima order dari Ridwan. Salah sedikit, kau bisa mati. Lalu ininya? Ini 1.000 US untuk panjarmu. Sisanya kapan? Setelah tugas selesai. Ingat Van Cliff, kita tak pernah ketemu. Kau benar-benar hebat waktu itu. Sudah berapa lama tuh kejadian? Ya, 6 tahun yang lalu. Bisa kebetulan jumpa kau lagi di sini, Ratno. Bukan kebetulan. Aku disuruh ketemu Anda di sini. Apa? Iya. Maaf sebentar ya. Oke. Pacarku datang. Ayo. Hei, Kau kenal Roger Clark? siapa orang itu? Aktor. Roger Clark bosmu di MIC Dewa Press. Kau ini bagaimana? Wakil presiden dan supir truk tingkatannya kan berbeda sekali. Ya namanya satu perusahaan. Setidak-tidaknya kau kan mesti tahu. Begitu? Kenapa kita harus bicara tentang orang lain? Kemana kita hari ini, Manis? Ya kemana? Terserah kau. Ke ujung dunia pun akan aku antar. Asal kau senang. Ayo, mau kemana? Bukan Memang main enak kok. hidup di sini dengan menggunakan duit orang lain. Mimpi apa aku, Yan? Kau ada di Jakarta?
Kau kira aku sudah mati, eh? Jan Van Cleef pernah sama-sama di Angola. Betul. Di mana aku hampir-hampir saja mati konyol waktu itu. Kau biarkan aku, kau tinggalkan aku seorang diri selagi jembatan jahanam itu meledak di atas kepalaku. Mana intan bagianku itu, bangsat? Sekarang kau tak akan bisa lolos lagi seperti dulu, dan hidupmu tidak akan panjang. Camkan baik-baik bahwa ajalmu sudah dekat. Bukan main orang itu. Ya, dia selalu begitu lagaknya. Dia tidak pernah bisa melupakan peristiwa di Rhodesia. Otaknya jadi sinting. Boleh saja kau bercanda, tapi aku lihat kau pucat. Tuh Belanda berbahaya. Orangnya memang agak sarap. Kurang lebih 100 yard dari jembatan itu ada gerilya yang mencoba menghadangku. Hampir saja aku tewas. Ya kasih tahu dia kalau begitu. Nah, aku udah perlu. Sudah ya? Senang bertemu dengan Anda, Tuan. Ratno, Nona. Ratno Lesmana. Boleh juga dia. Pacarmu ya? Siapa namanya? Judy Stauffer. Hati-hati sama wanita itu. Oh, maksud Anda Tuan Gal? Suite 1301. Benar, tidak salah lagi. Tuan Gal dari Deplu Amerika, kan? Saya kira bukan, karena suite itu dipesan oleh Protex Dallas. Oh iya, Protex. Ya, Kok saya bisa keliru ya? Kapan Tuan Gal datang? hari yang sama dengan Anda. Coba tolong hubungi Tuan Gal. Judy Stauffer dari World News Ya, Agency. baik. Rekapitulasi. Jakarta Cargo Airport. Jam 0.45, pesawat tiba dari Houston. 0.50 bongkar muatan. Jam 1.10, Estrek berangkat. Tugas Lesmana, memberitahukan semua pihak yang berkepentingan. Oke. Jelas MIC dan Protex selalu bersaing keras. Tapi apa hubungannya dengan saya, Nona Stauffer? Banyak. Entah kalau kehadiran tokoh MIC Wakil Presiden Clark, Anda anggap kebetulan. Oh, jadi dia ada di sini juga? Begitulah kira-kira. Dan bukan sebagai wisatawan. Dia bakal mentes penemuan MIC yaitu laser kanon di Pulau Jawa, Tuan Gal. Begitu. Anda rupanya lebih lihai dari kami di Protex. Tidak juga. Sekarang, laser kanonnya sudah datang. Belum. Tapi kapan sampainya, saya tahu. Tuh lihat. Apa saya bilang? Anda lebih banyak tahu dari kami. Anda ingin saya mempercayai kata-kata Anda, Tuan Gal? Mari bekerja sama. Saling memberitahu apa yang kita ketahui mengenai hal ini. Oh, tidak mudah ya menghadapi seorang wartawan. Kami dapat informasi, laser kanon itu akan dites di pertambangan Kertawangi. Beritahu saya, kapan datangnya? Kalau tak salah, mungkin hari Sabtu. Satu hal lagi. Ya? Apa hubungan Anda dengan Tu Belanda? Belanda yang mana? Jan Van Cleef. Saya baru melihatnya di lobi. Rasanya saya tidak kenal dengan nama Jan Van Cleef. Oh? Maafkan saya, Nona Stauffer. Saya banyak keperluan. Kita tetap kontak. Kan sama-sama tinggal di satu hotel. Tuan Gal? Ridwan, lakukan pengintaian di segala penjuru masuk. Dan beritahukan kepada Jan Van Cleef agar jangan meninggalkan hotel kota dalam keadaan bagaimanapun. Mengerti? Maaf, catatan saya tertinggal di sini. Wow, ditanya habis lagi. Ridwan, lakukan pengintaian di segala penjuru masuk. Dan beritahukan kepada Jan Van Cleef agar jangan meninggalkan hotel kota dalam keadaan bagaimanapun. Mengerti? Terima kasih, Tuan Gal. Nah, bagaimana? Boleh juga. Mesinnya bagaimana? Anda akan senang. Sudah mereka robah. Berapa lama perjalanan ke Kertawangi? 870 kilo kalau bisa jalan tanpa rintangan apa-apa. 15 jam. Anda pernah bawa truk? Ya, dulu pernah, tapi sudah lama, Tuan Barner. Jangan panggil saya Tuan Barner, nama aku Ted.
Aku Martin. Selamat bertemu. Sama-sama. Halo, Ted Barner. Bagaimana, oke? Ada masalah? Muncul lagi si tokoh misteri. Kalian saling kenal ya? Dia ini menangani security Tuan Kraft dan akan ikut kita sebagai navigator. Kau betul-betul hebat. Ya, tuan-tuan. Segala sesuatunya sudah pasti. Jam 00.45 besok malam. Cargo Airport. Suaramu terlalu lantang, Ratno. Itu biasa. Sekalian saja kau pasang di iklan. Tunggu besok, jam 0.45 malam. Cargo Airport. Besok malam jam 0.45 Cargo Airport. Purnomo, kok semudah itu? Tingkatkan segala kegiatan pengintaian di seluruh airport dari sekarang. Hei. Hai. Ayo. Kau jangan sembarangan. Kau kira aku ini apa? Yang aku tahu, tanganmu agak ringan. Kau dibayar Gal untuk apa? Gal, siapa tuh orang? Hotel Hilton, Suite 1301. Dari mana kau tahu semua itu? Tahu saja. Karena aku pun tinggal di situ. Aku mengerti sekarang. Buat apa kau kemari? Informasi? Bayarannya Itu tergantung pada nilainya. berapa? 500 US. 1.000. Oke. Aku harus membajak sebuah truk dengan muatannya. Kapan itu? Aku masih menunggu. Baik, begitu kau tahu, titip pesan buat Judy Stauber, Hilton Hotel. Oke. Sisanya, setelah aku dapat info. Baik, Nona. Omong-omong, truk buruanmu dikemudikan Ted Barner. Itu nilainya harus lebih dari 500. Tepat pada waktu.
objek itu sedang dimuat ke atas truk. Roger, ikuti itu truk. Laporkan setiap posisi. Paham? Persis yang saya duga. Kau Ian Van Cliff harus bajak itu truk. Usahakan agar truk itu jangan sampai tiba di Kertawangi. Kau pribadi bertanggung jawab atas semua itu. Puma pada zebra. Masuk zebra. Zebra di sini, Puma. Roger. Puma mengucapkan selamat bertugas zebra. Semoga sukses. Terima kasih, Puma. 10-4. Mari, kuda biru ini kita coba. Oke, kita jalan. Loh, kan sudah jam 1 malam. Ada apa ini? Kasihkan 500-nya dulu. Truk itu baru saja berangkat menuju ke Kertawangi. Tidak. Oke. Aku kebut ya. Hah? Terbang juga boleh. Butterfly pada Handoko. Butterfly pada Handoko. Dengan kecepatan begini, kita akan bertemu dalam 20 menit. Ikuti terus Handoko. Kalau sampai kau kehilangan jejak, awas, kusunat kau. 10-4. Ted, udah mau lihat? Iya. Belakang kita. Sudah sejak tadi. Dia tidak mau lewat. Sudah berapa lama? Sudah lama. Sebaiknya kita lihat saja. Mau apa dia? Belok kiri. Belok. Nempel terus tuh monyet, gila. Kau hati-hati. Kita masuk jalan baru lagi. Tancap. Makan tuh debu. Vitamin D. Apa-apa? Debu. Siap ya? Ya. Awas. Aku pikir ini baru babak pertama. Pasti ada kelanjutannya. Tenang saja, kita sanggup melayani mereka. Ya, hari kan masih panjang.
kita mesti diikuti juga. Memang bandel tuh orang. Apa kita stop? Toto, kita stop. Enggak. Enggak usah. Biar aku. Awas, hati-hati kau. Bravo! Biar tahu rasa. Jalan. Ayo masuk, Ran. Bagus, Ran. Oh, bagus. Wah, haus aku. Mana minuman? Oh, jagoan dulu. Tidak, aku saja. Handoko. Masuk Handoko. Butterfly pada Handoko. Butterfly pada Handoko. Masuk Handoko. Handoko di sini. Dari mana saja kamu? Aku panggil dari tadi tidak menyahut. Tuli apa? Saya kena musibah. Saya kehilangan jejak. Siapa yang menyuruh kamu mengejar pakai motor? Itu kan salahmu sendiri. Sudah, tunggu saja di situ. 10-4. Benar-benar itu orang. Untuk mengejar kau, Ted Barner, sampai mati pun aku mau. Bawa itu jeep. Ya. Wah, mulainya boleh juga ya. Baru pemanasan. Tunggu, ini baru babak pertama, Martin. Kalau permainannya begitu, aku ikut. Bagaimana, Ted? Sama-sama menentang maut. Oke. Sekarang kita kejar mereka dengan cara memotong jalan. Ayo. Roger, Zebra. Apa artinya ini buat kita punya schedule? Wah, itu belum ketahuan. Kami ada di posisi 8, berusaha apa saja sampai di posisi 27 siang besok. Ganti. Roger, Puma menunggu berita dari Anda sesuai waktu yang ditetapkan. 10-4.
Jangan-jangan dia lagi. Bukan main ya, tak pandang waktu maupun uang. Ayo, kita menyingkir. Tanpa makan pagi dulu. Makan melulu kau. Mereka mau mendarat di mana? Mana aku tahu. Perempuan. Jangan-jangan yang datang pacarku. Perempuan aja pacar beliau. Jangan suka meremehkan tenaga perempuan. Apa kabar, tuan-tuan? Aku masih tidak percaya. Anggap saja ada kecocokan dengan Nona Stover. Terima kasih banyak, Tuan Foster. Seharusnya helikopter tidak disuruh pergi dulu. Ayo. Di sini dia atau Anda pemimpinnya? Ayo naik. Betul, tidak apa-apa? Iya, ayo. Ya, muat sih muat. Tapi gimana ya? Silakan. Pasti melalui jalan ini. Cuma sekarang mereka tentu sudah jauh. Tidak mungkin, sebab ada jembatan yang mereka tidak bisa lewat. Bagus, ayo jalan. Aku tidak pernah menduga kau bisa sampai di sini. Kau juga tidak menduga akan ketemu Jan van Cleefstad? Dari mana kau tahu nama itu, eh? Kan Jan van Cleef yang disuruh dan diupah untuk mengejarmu. Takut? Kau macam-macam. Ku dengar memang begitu. Tolong ambilkan minumanku. Musuh nggak dicari, kalau ketemu ya gimana, Nat? Ya kita sikat dong.
Bagaimana? Dalam radius 10 kilo, ya cuma ini satu-satunya jembatan. Ya apa boleh buat? Apa bisa? Ada tamu tak diundang. Menyingkir, cepat menyingkir. Kalian tunggu di sini. Aduh, hati-hati! Aduh, ayo cepat! Tunggu! Mau kemana kau? Kau tunggu saja. Tamu harus dihormati, kan? Ratno, tunggu! Gila kau! Hei, Ratno! Mau apa dia? Dia mau mencegat mereka. Saudara, kembali! Hati-hati! Berlindung, cepat berlindung! Ya! Ratno! Bajingan kau! Kita tidak bisa menolongnya lagi. Ayo, lepaskan aku. Sudah, ayo cepat. Ayo. Ayo, naik. Cepat. Tak ada kehidupan di sini. Penuh dengan abu gunung meletus. Benar-benar lengang. Sebentar lagi, hari sudah akan gelap. Buat Ratno semuanya sudah gelap. Kalian berteman baik? Aku pernah berutang nyawa padanya. Kalau tidak ada dia, sudahlah, jangan dibicarakan.
Handoko, kalian ke utara, kami ke timur. Baik. Sesuai rencana. Ayo. Puma memanggil zebra, masuk zebra. Puma memanggil zebra, masuk zebra. Puma memanggil zebra, masuk zebra. Zebra di sini, masuk Puma. Di sini Puma, tambang Kertawangi runtuh dalam mereka mempersiapkan percobaan. 21 orang dengan 2 insinyur terjebak. Usaha penyelamatan tidak mungkin dilakukan dengan cara konvensional. Bisakah mempercepat sampainya laser kanon di Kertawangi? Tolong kemungkinannya dipelajari. Ganti. Baik, kami akan segera berangkat. Ganti. Forster, menyesal sekali harus bilang ini. Adikmu salah satu dari mereka yang terkurung. Ganti. Mengerti. 10-4. Ted, bangun Ted, bangun. Kita berangkat. Aku bunuh kau, bangsat. Mana Judi? Judi? Lempar kuncinya ke sini. Kalau tidak, kubunuh dia. Hei, stop. Kuncinya, lempar kemari. Judi, start mobil. Makasih ya. Martin. Ya. Kau baik. Kalau nona kita ini, aku nggak tahu. Boleh aku minta minumannya, Ted? Kalau masih ada. Tidak. Bagaimana? Bagaimana mereka? Kita masih bisa berhubungan dengan mereka lewat ketukan martil. Tapi kalau untuk menerobos kita butuh 4 hari. Siang. Apakah cukup hawa untuk mereka selama itu di sana? Saya tahu. Harapan bagi mereka cuma satu-satunya lewat terowongan samping sana. Dan itu hanya bisa ditembus dengan sinar laser. Ya.
menurut perkiraan saya, waktu bagi mereka untuk bertahan hanya 10 jam begitu. Nah, setelah itu, Anda tahu sendiri. Ya. Bantuan segera akan datang. Laser kanon itu sedang dalam perjalanan. Untuk menghemat oksigen, jangan banyak bergerak. Butterfly pada Bluebird. Butterfly pada Bluebird. Silahkan masuk Bluebird. Di sini Bluebird. Di sini Bluebird. Masuk Butterfly. Penyerangan malam gagal. 2 orang tewas. Mohon petunjuk. Ganti. Pasang perangkap kemudian lekas pergian, Van Cliff. Kami akan kirim helikopter untuk mengawasi. Roger. Stanford. Tidak ada satupun rencana Anda yang berjalan, Tuan Gal. Saya khawatir teman-teman Anda di Dallas merasa tidak gembira. Hari belum berakhir. Saya heran, Anda tiba-tiba merasa cemas. Itu mungkin. Karena sampai kini tidak seorang pun di Dallas yang meragukan suksesnya misi ini. Gitu. Saya tidak suka dimata-matai. Baik. Satu hal yang saya setuju, Tuan Gal. Hari memang belum berakhir. Jenazah Ratno Lesmana sudah ditemukan penduduk setempat. Anda jangan berkecil hati. MIC akan mengurus segala sesuatunya. Di mana posisi Anda sekarang? Ganti. Kami sekarang telah sampai dan berada di posisi 12. Ganti. Dimengerti. Kalau begitu, Anda 7 jam lagi tiba di Kertawangi. Ganti. Kalau tidak ada rintangan, ganti. Apa ini tidak mempengaruhi fungsi meriam laser? Ganti. Wah, kami tidak bisa tahu kalau kami belum sampai di tempat tujuan. 10-4. sudah berapa? Dan yang ini jadi 8. Cukup untuk memusnahkan mereka. Kamu berdua, jalan duluan. Ya. Biar dia mampus. Baru dia tahu siapa Yan Van Cliff. Kenapa, Ted? Apa bisa kita lewat? Aku cek dulu. Oke, boleh coba. Ayo. Ya, terus.
Ada apa? Ranjau. Tuh orang masih saja belum kapok. Sekarang apa? Kita layani apa maunya mereka. Kalkulasi kita dibenarkan mereka. Oksigen hanya cukup untuk 4 jam saja. Tapi laser kanan itu pasti datang. Martin. Puma manggil Zebra. Puma di sini. Zebra, masuk Zebra. Ganti. Puma manggil Zebra. Puma manggil Zebra. Apa Anda dapat mendengar saya? Puma di sini. Puma pada zebra. Masuk zebra. Ganti. Puma pada zebra. Ganti. Ada apa ini? Kenapa mereka tidak juga menjawab? Apa sebenarnya yang terjadi? Kita kehabisan waktu di Kertawangi. Coba usahakan untuk kontak lagi. Sampai dapat. Sudah berapa? 5. Kita harus ambil resiko. Aku setir. Tidak biar judi saja. Siapa tahu masih ada yang lain. Ya. Judi, start mesinnya. Kita coba. Oke. Berhasil, Dad. Judi, minuman. Ini. Terima kasih. Ada apanya tuh botol? Aku nggak dibagi. Kita sudah terlambat 2 jam. Ayo jalan. Objek belum kelihatan. Ganti. Cari sampai ketemu. Usahakan hubungan dengan Butterfly. Roger. Akan terus mencari. Akan kontak Butterfly. Tempo.
Hei, mau kemana kau? Tenang, duduklah. Makin banyak bergerak, makin banyak butuh zat asam. Eagle pada butterfly. Eagle pada butterfly. Silakan masuk butterfly. Eagle pada butterfly. Roger, di sini butterfly. Silakan masuk, Eagle. Mereka di area 130, kecepatan tinggi. Dapat dipastikan, sekarang mereka sedang menuju Kertawangi. Ganti. Roger. Awasi terus. Siapkan rencana ketiga. Gunakan semua persenjataan yang ada. Ganti. Hei, ada helikopter mengikuti kita. Lihat, Ted. Tidak usah takut, coba tolong ambilkan tasku di belakang. Kita harus hati-hati. Ayo cepat buka. Apa ini? Hartanya Ted Bonner. Mereka berada 200 meter di depan butterfly dan kian dekat. Ganti. Baik, Eagle. Yo, jalan. Bagaimana, Ted? Itu dosa kamu ya. Aku cuma tembak banyak. Lompat. Ayo. Nekat juga tuh orang. Lihat saja. Nanti ku siapkan ambulans begitu sampai di Kertawangi. Ya, kalau kita sampai. Tolong tunana satu buatku. Satu untuk kamu. Dan satunya lagi untukku. Makan. Kurang, Martin. Boleh nambah. Oke. Eagle segera mendarat. Eagle segera mendarat di pertigaan jalan. Ganti.
dia jadi monyet. Awas! Awas, kacangnya, Ted. Tapi kemudiannya berat. Hati-hati, Ted. Ted. Sekarang kita harus benar-benar ngebut. Tancap. Bluebird pada butterfly, bluebird pada butterfly. Masuk butterfly. Butterfly, Anda dengar? Bluebird pada eagle, bluebird pada eagle. Masuk eagle. Bluebird pada eagle, bluebird pada eagle. Bluebird. Anda tidak usah bersusah payah, Tuan Gal. Ledakan itu jelas terdengar di radio. Butterfly dan eagle sudah tidak bersuara. Artinya, perlombaan kita sudah selesai. Dan nyatanya, Anda kalah. Baiklah, saya berbenah dulu. Sudah tidak ada gunanya lagi, Tuan Gal. Saya punya tugas untuk mencegah Anda meninggalkan Jakarta. Harimu yang berakhir, Tuan Purnomo. Nama saya Hendri Gal. Apakah konfirmasi flight saya sudah beres? Bagus. Siapkan semua mobil. Terima kasih. Wah, kami sudah hampir putus harapan. Apa mau dikata, lalu lintasnya padat. Siapa yang bisa bantu saya? Saya. Ayo, ayo. Mereka sudah datang. Terus. Ya, perlahan. Terus. Agak tinggi bidiknya supaya orang di dalam tidak kena. Oke? Ya. Kita bor dulu lubang besar supaya masuk hawa segar. Semua siap? Semua siap. Caesar 3.7. Alpha ke Delta 2.4. 5, 4,
3, 2, 1, tekan. Setengah jam yang lalu, regu penolong telah berhasil menerobos dengan menggunakan laser kanon. Mereka mampu memberi hawa yang segar bagi orang-orang itu tepat pada waktunya. Sekarang, laser kanon melumerkan sebuah lorong di sela karang untuk mencapai para karyawan yang masih terjebak dalam tambang itu. Upaya itu nampaknya berhasil. Judy! Sudah tembus, Judy! Syukurlah. Mereka berhasil. Gelombang pertama sedang menuju kemari. Mana Martin, Ted? Cepat, cepat. Itu dia sedang keluar. Ya, pokoknya macam-macam rintangan. Hampir saja kami tidak bisa sampai pada waktunya. Sampai nanti. Bagaimana, Judy? Baik. Aku tidak kurang apa-apa. Kalau begitu, aku senang. Aku apa lagi? Loh, boleh saya ikut? Hei, kupikir setelah semua ini selesai barangkali aku perlu sekedar check up. Tahu kan maksudnya?